Kita semua tahu ya guys, bahwa laptop dengan performa tinggi itu biasanya harganya pasti bakal mahal banget. Nah makanya ini Asus menjawab dengan mengeluarkan Asus VivoBook 14X dengan kode SKU-nya di K3405VF. Yang hari ini bakal kita bahas tuntas guys, karena katanya tuh laptop ini punya performa yang kenceng tapi nggak bakal bikin kantong kita jebol. Apa iya bro nih? Gak usah lama-lama, langsung kalian simak nih video full reviewnya brother. Pertama-tama kita bakal bahas spesifikasinya dulu nih guys. Jadi untuk prosesornya, laptop ini tuh pakai Intel Core i5 13500H. Yang tentunya ini memberikan performa cukup baik ya pastinya, karena speed up to-nya itu bisa nyampe 4,7 GHz. Nah untuk prosesornya ini punya max TDP di 45 watt ya, dengan total 12 core. Terdiri dari 4 performance core dan juga 8 efficiency core, serta 16 thread. BTW Intel Smart Cache-nya ini juga cukup besar ya guys, mencapai 18 MB. Sedangkan buat segi grafisnya nih, si Asus VivoBook 14X dilengkapi dengan Intel Core Xe grafik ya guys sebagai integrated GPU dan juga Nvidia GeForce RTX 2050 nih sebagai discrete GPU-nya. Pastinya nih buat lo semua ya yang suka gaming, laptop ini memang masih support banget kok guys. Nah buat RAM-nya, ini sudah dibekali dengan RAM sebesar 8GB ya DDR4 dalam konfigurasi dual channel nih. Dan menariknya nih bro masih bisa di-upgrade loh sampai 64GB sesuai sama kebutuhan kalian nih. Jadi nggak perlu lagi deh lu khawatir soal multitasking berat gitu bro. Kemudian terakhir nih untuk penyimpanannya si laptop ini tuh punya SSD ya sebesar 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 3 guys yang juga masih bisa di-upgrade nih. Kurang lebih seperti itu guys spesifikasi singkat yang dimiliki sama Asus VivoBook 14X ini. Dan sekarang kita bakal masuk ke part yang paling penting nih, masalah pengujiannya bro. Pengujian pertama kita bakal pakai Cinebench R20 ya, yang mana doski ini bisa mendapatkan skor multi-core, ini di angka 4908 poin guys. Sedangkan untuk CPU single core-nya, ini di angka 620 poin. Terus yang kedua nih, gue coba pakai Cinebench R23, yang mana doski ini mendapatkan skor di angka 11.119 poin guys untuk multi-core-nya, dan 1625 poin buat skor single core-nya. Masih berlanjut ya, yang mana gue bakal menguji selanjutnya nih buat rendering di Adobe Premiere dengan rendering test video 1080 pixel 60 fps nih. Durasi videonya kurang lebih 5 menit guys, dengan editan normal ya, cut to cut aja nih, nggak pakai efek dan grading, serta dengan tersambung ke kabel power ya. Berikut adalah hasil rendernya brother. Next kita bakal lanjut pengujiannya ya, pakai 3D Mark Time Spy, yang mana doski ini mendapatkan skor di angka 3457 poin. Kalau buat pengujian Firestrike-nya nih bisa mendapatkan skor di angka 7950 poin guys. Sedangkan buat PC Mark 10 ataupun PC Mark 10 ini bisa mendapatkan skor di angka 5830. Dan berikut ya, gua sajiin footage gaming real-nya nih guys biar lu pada yakin gitu. Bagaimana nih guys menurut kalian untuk hasil pengujiannya nih? Kalau menurut gue sih memang prosesor Intel Core i5 ini udah cukup oke dan maksimal banget ya memberikan performa di laptop Asus VivoBook 14X ini guys. Terus buat lo semua nih ya yang belum tahu, kalau Intel Core i5 13500H ini memang merupakan salah satu prosesor laptop paling kenceng dan powerful loh guys saat ini. Yang mana Intel tuh bikin prosesor tersebut dengan arsitektur hybrid ya, yang menggabungkan performa tinggi dengan daya yang efisien guys. Sehingga tentunya memastikan kalau misalkan laptop ini tuh mampu ya menangani berbagai macam tugas dengan lancar gitu, tanpa menguras banyak energi bro. Nah hasilnya juga terlihat nih di pengujian PC Mark 10 baterai test, yang mana laptop ini tuh bahkan guys bisa bertahan lebih dari 10 jam loh saat digunakan untuk memutar video. Nah hasil pengujian tersebut tentunya memang sangat baik ya guys buat sebuah laptop yang menggunakan prosesor kelas gaming gitu. Lanjut lagi nih, kita bakal bahas RAM-nya ya. Seperti yang udah gue jelasin di awal guys, kalau untuk RAM-nya sendiri, Asus VivoBook 14X ini udah pakai RAM 8GB DDR4 ya.
Nah, kalau kalian rasa nih ya, RAM-nya tuh masih kurang, ini masih bisa di-upgrade guys, sampai 64 GB. Terus kalau buat kecepatan SSD-nya dia, di Crystal Disk Mark, ini tuh mampu ngebaca dengan kecepatan di angka 3621 MB per second. Lanjut lagi Brody, kita bakal bahas masalah desainnya nih, yang cukup classy gitu, dengan material aluminium sama polikarbonat. Cuman memang kelemahan dari material ini sih mudah meninggalkan bekas sidik jari ya guys. Tapi kelebihannya juga banyak sih menurut gua. Yang pertama nih ya, gue jelasin, jelas banget ini tuh ringan banget. Bobotnya cuma 1,4 kg aja, serta dengan ketebalan cuma 1,89 cm. Terus laptop ini guys juga tahan banting loh, karena udah punya sertifikasi military grade ya, MIL STD 810H. Yang artinya guys, laptop ini tuh udah lewat uji tahan banting dan juga suhu ekstrim, kelembaban dan juga lain-lain deh pokoknya. Jadi buat kalian ya yang suka keluar masuk tempat atau kerja di lingkungan yang nggak menentu, gue rasa Asus VivoBook 14X ini bakal aman banget lah buat lo takis. BTW guys, selain itu laptop ini juga punya fitur yang namanya Asus Antibacterial Guard. Hah, apaan tuh bang? Jadi, simpelnya ada lapisan khusus nih di bodi laptopnya, termasuk di keyboard dan juga touchpadnya, yang tentu bermanfaat nih buat menghindari pertumbuhan bakteri bro. Nah, kalau buat desain keyboard sama touchpadnya nih ya, karena Asus VivoBook 14X ini adalah laptop yang dirancang nih buat menunjang aktivitas sehari-hari, jadi Doski ini menggunakan keyboard Asus ErgoSense yang dikombinasiin sama touchpad yang cukup luas menurut gua. Terus buat backlight keyboardnya ini ada 3 level guys. Lu tinggal tekan aja nih tombol F7, terus di bagian bawah nih, di bagian dalam touchpadnya, itu terdapat fingerprint scanner ya, buat membuka laptop ini bro. Dari bagian desain, kita move ke bagian layar guys, yang mana gue bakal ngebahas layar dari VivoBook 14X ini. Nah untuk layarnya, ini luasnya jelas 14 inci ya, dengan panel IPS level, dan ini terbilang tampilannya masih cukup oke banget lah menurut gue. Resolusinya juga udah cukup tinggi ya, Full HD 1920x1200, jadi gambar tuh kelihatan cukup tajam dan detail gitu bro. Untuk refresh rate-nya pun cukup ya, ini di angka 60Hz, pas gitu buat kalian yang suka main game santai. Terus untuk brightness-nya ada di angka 300 nits, jadi ini tetap kelihatan ya walaupun di tempat yang terang banget gitu bro. Kalau buat aspek rasionya di angka 16:10, yang mana ini bikin tampilannya tuh jadi kelihatan luas brother. Dan yang paling penting, ini layarnya tuh udah anti glare, jadi tuh ngurangin pantulan cahaya di layar bro. Oh iya, karena memang ini sudah pakai Nvidia GeForce RTX 2050 ya, Doi itu nggak cuma buat main game aja bro, tapi juga oke banget nih buat software content creator. Jadi buat yang suka edit-edit video gitu ya, ataupun desain grafis, gue rasa laptop ini bakal bikin kerjaan kalian tuh makin smooth gitu bro. Mulai dari Adobe Premiere nih, kemudian Photoshop, dan lain sebagainya. Semua tuh bisa dijalanin tanpa masalah tentunya. Jadi kalian tuh bisa fokus ya, tanpa perlu takut lemot guys. Nah yang lebih kerennya lagi nih ya, dari GeForce RTX 2050 ini guys, dia tuh didukung banget sama teknologi-teknologi grafis modern. Seperti nih, contohnya ada DLSS 2.0 yang bikin performa grafis dan juga kualitas gambarnya tuh jelas makin oke ya guys. Khususnya buat settingan resolusi tinggi nih. Terus ada juga nih RTX Real Time Ray Tracing, yang mana ini bikin efek visual di game ya, ataupun simulasi jadi lebih realistis guys. Jadi nih ya, dengan GeForce RTX 2050 di Asus VivoBook 14X ini, jelas banget bakal bikin lo semua tuh enjoy banget guys buat ngegame, sama kerja kreatif dengan lancar gitu. Bagaimana brother soal tampilan layar yang diberikan sama Asus VivoBook 14X ini? Apakah sudah memenuhi semua ekspektasi kalian bro? Kalau menurut gue nih ya, sebagai tech reviewer gitu ya, yang kerjaan itu gue biasanya nulis-nulis skrip gitu ya brother, ngedit-ngedit video tipis-tipis ataupun main game. Nah laptop ini sih masih sabi banget buat memenuhi kebutuhan sehari-hari gue gitu guys. Nah untungnya nih ya, untuk masalah konektornya, Doski juga gue rasa memberikan port-port yang cukup penting bro. Port-port tersebut nih ya, antara lain di sebelah kiri ini ada satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, sedangkan di bagian kanannya guys ada satu port DC-in ya, ada juga satu port HDMI 2.1, kemudian ada satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, ada lagi nih guys satu port USB Type-C 3.2 Gen 1 yang udah support power delivery tentunya, dan terakhir ada satu jack audio 3,5 mili ya. Nah untuk Wi-Fi-nya sendiri ini jelas ya guys udah pakai Wi-Fi 6. Kurang lebih seperti itu guys review gue soal Asus VivoBook 14X ini.
Yang mana kalau lu lihat ini kecil-kecil tapi punya banyak keunggulan sih menurut gua. Doski ini pakai hardware generasi terbaru ya guys, yang bikin performanya tuh makin kencang tentunya. Kemudian desainnya juga kokoh, kuat dan juga strong. Ada antibakterialnya juga dan beberapa keunggulan ataupun kelebihan-kelebihan fitur lainnya guys. Yang jelas ini tuh bikin produktivitas kita tuh makin kencang dan makin oke juga guys. Nah buat lo semua nih ya yang mau ngetakis, laptop ini dibanderol dengan harga Rp13.300.000 guys. Menurut gue ini harga yang cukup worth it sih ya, apalagi lo akan mendapatkan 2 tahun garansi dan 1 tahun Asus Perfect Warranty. Bewok pamit guys, Assalamualaikum.